tentang induksi matematika, tapi ini hanya untuk pengantar saja. Yang pertama, setiap pernyataan atau rumus harus teruji atau terbukti benar. Yang kedua, suatu pernyataan bernilai benar jika pernyataan itu bernilai benar untuk seluruh anggota ruang pembicaraan. Dan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan bernilai salah, maka harus ditemukan satu contoh yang menyatakan bahwa pernyataan itu tidak berlaku. Perhatikan baik-baik ya, saya ulang. Suatu pernyataan bernilai benar jika pernyataan itu bernilai benar untuk seluruhnya. Dan untuk membuktikan bahwa pernyataan itu salah, maka harus kita temukan satu contoh yang menyatakan pernyataan itu tidak berlaku atau salah. Oke. Nah, selanjutnya simak contoh berikut. Ya, jadi saya ulang, suatu pernyataan bernilai benar jika pernyataan itu bernilai benar untuk seluruh anggota ruang pembicaraan. Jadi kalau kita mau membuktikan bahwa pernyataan itu benar, kita harus yakin bahwa pernyataan itu bernilai benar untuk seluruh anggota ruang pembicaraan yang kita bicarakan, yang kita batasi seperti itu. Sementara untuk membuktikan pernyataan bernilai salah, maka kita hanya menunjukkan satu saja contoh yang menyatakan bahwa rumus itu tidak berlaku. Contohnya begini ya, contohnya seperti ini, 1 tambah 2 tambah 3. Kita ini mau buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Kalau kita ambil untuk P untuk N sama dengan 1, berarti kan P1 ya. P1 itu berarti baru satu suku, itu sama dengan 1. Apakah sama kalau ini kita ganti 1? Ya, kita cek. 1/4 kali 1. Ya, ini saya masih tanda tanya ya. 1 tambah 3. Oh, ternyata ini sama dengan 4/4. Itu 1. Oh, ternyata benar. Nah, kita cek lagi untuk N sama dengan 2. Nah, untuk N sama dengan 2P2. Ini kan PN ya, anggaplah ini PN ya. Berarti kalau P2, 1 suku pertama ditambah dengan suku kedua, 1 ditambah 2. Nah, ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 3. Berarti di ruas kiri ketika kita masukkan juga N-nya 2, itu harus sama dengan 3. 1/4 kali 2, 2 ditambah 3. Oh, ternyata ini hasilnya 10/4. Ini tidak sama. Karena tidak sama, kita sudah menemukan bahwa ternyata pernyataan ini tidak terbukti atau salah. Salah. Kita bisa mengatakan bahwa pernyataan ini salah karena kita sudah bisa menunjukkan bahwa kalau kita masukkan N-nya 2 itu tidak terbukti atau tidak berlaku. Nah, begitulah cara untuk menyanggah suatu menunjukkan bahwa satu pernyataan itu salah. Kita hanya menunjukkan satu saja, maka pernyataan itu sudah gugur. Ya, sudah salah. Satu saja contoh yang membatalkan dia bahwa dia itu salah ya. Untuk menunjukkan bahwa dia salah, kita hanya harus menunjukkan satu saja contoh. Saya kira itu ya. Kemudian kan tadi dikatakan bahwa setiap pernyataan itu kalau kita mau membuktikannya harus kita buktikan mulai dari misalnya ada PN. Ini pernyataannya. Kita harus buktikan mulai dari P1 benar enggak? Mulai dari P2 misalnya benar enggak? Jangan-jangan P3 salah. Emang kita tes lagi, harus dites semua. Nanti semuanya berlaku sampai N sekian, baru kita bisa pastikan bahwa PN ini benar. Kalau ada satu saja yang tidak berlaku, maka pernyataan itu bernilai salah. Berarti kalau kita membuktikan harus kita yakin ini bahwa ini berlaku untuk seluruhnya. Tapi kan masa kita mau buktikan sampai 1000, ya kan?
Ya, pastikan itu tidak praktis ya untuk kita. Masa kita membuktikan pernyataan itu berlaku untuk misalnya untuk N1000 sampai untuk N1000 lanjut lagi. Jangan sampai 1001 tidak berlaku dan seterusnya. Ya, itu kan banyak sekali yang harus kita buktikan. Makanya dalam matematika itu ada pembuktian, ada metode pembuktian yang kita kenal. Yang pertama adalah ya, ini metode pembuktian ya. Metode pembuktian yang kita kenal. Yang pertama itu metode langsung. Jadi dia pembuktiannya secara langsung. Kemudian yang kedua adalah metode kontradiksi. Metode kontradiksi ini dengan membuat kontradiksi dulu. Kemudian yang ketiga adalah metode induksi matematika. Iya. Nah, selanjutnya sekarang tugas kalian silahkan cari di Google atau di mana saja di sumber-sumber belajar yang kalian bisa dapatkan. Apa sih yang dimaksud dengan metode langsung atau metode kontradiksi dan metode induksi matematika? Oke. Nah, nanti kalian bisa, kalau sudah temukan ini, coba kalian tunjukkan contohnya yang mana. Oke, saya tunggu diskusinya. Bagi yang sudah, silahkan upload di WA masing-masing saja. Yang mana itu contohnya metode langsung, metode kontradiksi, dan metode induksi matematika ya. Ya, sebelum kita masuk betul-betul ke metode induksi matematika. Oke. Silahkan kita, jadi ini tidak ditindaklanjuti dengan diskusi di grup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.